Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat sehingga dapat mengikuti daring pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Oke, baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua kita pada pagi hari ini, kita akan masih belajar pada bab 1, yakni tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Akan tetapi pada pokok bahasan yang berbeda. Jika pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, lalu ada pemakai informasi akuntansi, lalu ada kualitas yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang prinsip dasar akuntansi yang disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bab pertama, yakni nanti kita akan belajar tentang bidang-bidang akuntansi, lalu ada profesi-profesi akuntansi, dan yang terakhir kita akan belajar tentang etika profesi akuntansi. Nah, baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yakni tentang materi bidang-bidang akuntansi. Nah, bidang-bidang akuntansi perlu kalian ketahui tidak hanya terbatas pada satu bidang saja, akan tetapi akuntansi memiliki beberapa macam bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, yang pertama, bidang akuntansi yang pertama yakni akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan atau biasa disebut sebagai financial accounting. Bidang akuntansi ini yaitu berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan ditunjukkan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi manajemen, di mana bidang ini yaitu membuat laporan keuangan yang nantinya ditunjukkan kepada pimpinan atau pemilik perusahaan, yang fungsinya bagi pemilik perusahaan nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan bagaimana tentang kelanjutan perusahaan selanjutnya. Lalu yang ketiga ada akuntansi pemeriksa atau akuntansi auditing, di mana bidang ini tugasnya atau bidangnya yaitu memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, anak-anak, jika pada poin yang pertama yaitu di akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, tadi tugasnya atau bidangnya yaitu membuat laporan keuangan. Nah, di yang akuntansi auditing ini nanti bidangnya adalah memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi akuntansi auditing ini nanti dia tugasnya tidak membuat laporan keuangan, akan tetapi tugasnya atau bidangnya adalah memeriksa laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi biaya, di mana bidang akuntansi ini yaitu nanti kegiatannya yaitu penerapan dan pengendalian biaya produksi, meliputi pengendalian dan pembuatan laporan biaya produksi. Nah, akuntansi biaya ini sendiri biasanya ada di perusahaan manufaktur. Kalau kalian tidak pernah mendengar manufaktur, biasanya ada di pabrik atau di industri-industri. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi anggaran, di mana bidangnya yaitu meliputi cara-cara menyusun anggaran atau rencana keuangan suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada bidang akuntansi perpajakan. Ada akuntansi perpajakan, di mana intinya bidang akuntansi ini yaitu meliputi tentang segala arah tentang perpajakan, meliputi cara perhitungan pajak, penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT, dan lain sebagainya. Lalu ada akuntansi sistem, di mana ini nanti bidang akuntansi ini bergerak di bidang rancang bangun prosedur akuntansi atau pengembangan sistem akuntansi
suatu perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi pendidikan, di mana bidang ini nanti dia bergerak dalam bidang penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat yang bertugas sebagai pengembang ilmu akuntansi. Contohnya seorang guru atau seorang dosen yang nanti dia akan melakukan pengembangan ilmu akuntansi kepada masyarakat. Nah, anak-anak, selanjutnya yakni materi tentang profesi akuntansi. Nah, akuntansi memiliki sebuah profesi. Nah, profesi itu sendiri nanti dinamakan sebagai akuntan. Nah, akuntan ialah seseorang yang melakukan pelayanan di bidang akuntansi atau orang yang bekerja di bidang akuntansi, maka nanti ia akan disebut sebagai akuntan. Nah, apa saja tugas seorang akuntan? Yakni meliputi seperti menyiapkan laporan keuangan, pembayaran pajak, lalu ada memeriksa catatan keuangan atau auditing, lalu seperti ada mengembangkan rencana keuangan atau di bidang akuntansi anggaran tadi. Lalu profesi-profesi apa saja di bidang akuntansi? Yang pertama ada akuntan publik. Nah, akuntan publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor atau pemeriksa laporan keuangan. Nah, akuntan publik ini nanti dia tidak bekerja di dalam perusahaan, akan tetapi dia memiliki kantor sendiri. Yakni kalau kalian biasanya tahu ada di Malang ada kantor akuntan publik atau KAP. Nah, itu adalah perkumpulan dari akuntan publik yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan catatan keuangan atau laporan keuangan suatu perusahaan. Biasanya akuntan publik ini akan disewa oleh perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada akuntan manajemen, di mana akuntan manajemen ini tugasnya adalah menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, akuntan manajemen ini adalah pihak internal suatu perusahaan. Jadi dia bekerja di dalam suatu perusahaan yang tugasnya tadi membuat laporan keuangan yang nantinya akan diperiksa oleh akuntan publik atau pihak luar perusahaan. Nah, selanjutnya ada akuntan pemerintah, di mana tugas dari akuntan pemerintah itu sendiri yaitu bekerja pada badan-badan pemerintah. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi keuangan dan kekayaan negara. Lalu yang selanjutnya ada akuntan pendidik, di mana akuntan pendidik ini terdiri atas akuntan yang menjadi tenaga pekerja, tenaga pengajar di berbagai lembaga pendidikan, seperti contoh guru atau dosen, ini termasuk akuntan pendidik. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yakni tentang etika profesi akuntansi. Nah, anak-anak, jika nanti kamu memilih menjadi seorang akuntan atau suatu saat kamu menjadi seorang akuntan, kamu harus memiliki etika profesi sebagai akuntan atau kode etik yang harus kamu miliki yang mencerminkan perilaku, keyakinan seorang akuntan yang sehubungan dengan tindakan yang baik dan benar yang dapat diterima sebagai tanggung jawab profesi yang kamu pilih, yaitu sebagai seorang akuntan. Nah, etika profesi akuntansi itu sendiri disusun atau diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh akuntan sebagai pedoman dalam perwujudan tanggung jawab profesionalnya. Nah, kode etik akuntan itu sendiri meliputi prinsip-prinsip, norma, dan aturan yang harus dimiliki oleh seorang akuntan profesional. Etika profesi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Yakni yang pertama ada prinsip integritas objektivitas. Nah, akuntan harus memiliki integritas dan bersikap objektif, tidak boleh bersikap subjektif.
Lalu yang kedua ada prinsip kompetensi, kecermatan, dan kehati-hatian profesional. Nah, seorang akuntan harus tentu saja memiliki kompetensi di bidang akuntansi tentunya. Lalu dia juga harus cermat, harus teliti, dan penuh kehati-hatian, jangan sampai melakukan kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada prinsip kerahasiaan. Seorang akuntan harus merahasiakan kepentingan kliennya. Lalu yang selanjutnya ada prinsip perilaku profesional, di mana seorang akuntan harus memiliki sikap profesional dan netral, tidak boleh memihak atau berat sebelah. Lalu yang selanjutnya ada prinsip independen. Jika kalian lihat di Google, independen itu artinya bebas, di mana akuntan harus bebas dan tidak memihak pada satu kubu tertentu. Jadi seorang akuntan harus bersikap netral, tidak boleh memihak atau berat sebelah pada satu kubu saja, tapi harus bersikap netral.